Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu. Kita akan belajar tentang cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Rupiah adalah simbol kedaulatan negara kita. Sehingga kita harus merasa cinta, bangga, dan kita harus paham terhadap rupiah. Nah, apa sih cinta, bangga, dan paham rupiah? Ini biasa kita sebut CBP rupiah. Kita akan belajar melalui buku digital interaktif yang sudah Bu Isna buat. Ada di depan layar anak-anak. Kita coba akan pelajari yang pertama dari cinta rupiah. Oke, apa itu cinta rupiah, Devika? Cinta rupiah berarti kita mengenal karakteristik dan desain rupiah. Kita bisa memperlakukan rupiah dengan baik, termasuk mengenali bagaimana cara menghindar peredaran uang palsu dan mengatasi uang yang tidak layak edar. Oke, ya, kita harus memperlakukan rupiah dengan baik agar rupiah itu tidak rusak, tidak robek. Bagaimana caranya, Iwan? Dengan cara jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan dicoret, jangan di stapler. Oke, itu biasa disebut dengan 5J. Anak-anak, di bawah akan ada kuis tentang cinta rupiah, ada gambar. Silakan geser keterangan yang tepat sesuai gambar yang ada. Oke, silakan dicek apakah jawaban kalian benar. Wah, ternyata benar ya. Oke, silakan kita akan berlanjut. Yang kedua, halaman kedua berisi tentang bangga rupiah. Apa sih bangga rupiah, Reina? Bangga rupiah berarti kita memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, dan alat pemersatu bangsa. Oke. Ditunjukkan dengan pemakaian mata uang rupiah di setiap transaksi dan menggunakannya sebagai satu-satunya alat transaksi pembayaran resmi di Indonesia. Melalui penggunaan rupiah setiap transaksi, kita turut menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan menunjukkan bahwa kita bangga terhadap rupiah. Oke, anak-anak, rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Kenapa kita harus menggunakan rupiah di negara Indonesia? Karena dulu negara Indonesia pernah kehilangan 2 pulau. Kenapa? Karena masyarakat di pulau tersebut menggunakan uang selain rupiah. Sayang sekali ya, makanya kita harus merasa bangga terhadap rupiah. Kita harus menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia. Oke, silakan boleh dikerjakan kuis yang ada di bawahnya. Apakah pernyataan yang ada di sana benar atau salah? Apakah benar semua? Oh ya. Berarti pemahaman kalian tentang ini cukup baik. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya atau halaman 3. Ini tentang paham rupiah. Hafiz, apa itu paham rupiah? Paham rupiah ditunjukkan dengan memahami fungsi rupiah dengan cara mengelolanya. Kita perlu bertindak bijak dalam berbelanja, berhemat, dan memanfaatkan rupiah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa belanja produk dalam negeri. Oke, nah kita harus paham terhadap rupiah, kita harus memanfaatkan rupiah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kalian punya uang, jangan boros, jangan konsumtif, bisa digunakan untuk investasi, untuk belanja produk dalam negeri sesuai dengan kebutuhan. Di bawahnya terdapat kuis, terdapat gambar. Kalian boleh perhatikan apakah gambar tersebut sesuai dengan budaya paham rupiah. Kemudian di bawahnya juga ada kuis. Silakan dikerjakan.
Oke. Bu Isna masih tunggu? Oke, boleh dicek dulu. Apakah benar? Oke. Nah, anak-anak, kita akan ke halaman terakhir tentang mulailah dari diri kalian. Silakan dicermati, dipahami penjelasannya. Alma, bagaimana cara kita untuk memulai dari diri kita sendiri? Yang pertama, kenali dan perlakukan dengan cara yang bijak. Kedua, gunakan dalam setiap transaksi. Ketiga, belanjakan secara bijak pada produk lokal, berhemat dan berinvestasi. Perlakuan terhadap rupiah menunjukkan perlakuan terhadap kedaulatan negara, karena rupiah merupakan wajah Indonesia. Oke, dari penjelasan tersebut silakan pilih kalimat yang benar tentang cinta, bangga, dan paham rupiah yang bisa kalian lakukan dari diri kalian sendiri sebagai peserta didik di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Oke, apakah benar semua? Oke, kita akan ke halaman tentang kesimpulan bagaimana progres yang kalian hasilkan. Oke, rata-rata kalian benar semua sehingga terlihat pemahaman kalian tentang cinta, bangga, dan paham rupiah baik. Nah, anak-anak, tentunya apa yang telah kita pelajari ini bukan hanya sekedar teori, tapi harapannya bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba Bu Isna akan bertanya, apakah ada yang ingin menjelaskan tentang apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah? Ya, Bu. Oke, Hafiz. Menurut saya cinta dan bangga cinta bangga terhadap rupiah dengan tidak merusak, Ya. memperlakukannya dengan baik dengan cara tidak melipat, tidak meremas, tidak di staples uangnya, Oke. dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Oke, nice. Terima kasih, Hafiz. Nah, selanjutnya Bu Isna ingin bertanya, kenapa kita harus cinta, bangga, dan paham rupiah? Ada yang mau menjawab? Oke, Alma. Kita harus cinta dan bangga kepada rupiah karena jika rupiah dirusak, itu tidak akan terjaga keasliannya dan kita tidak bisa membedakan yang mana yang asli dan mana yang palsu. Karena rupiah sendiri pun juga sebagai simbol kedaulatan negara kita. Oke, terima kasih Alma. Tetapi ada hal yang ingin Bu Isna koreksi, bahwa ketika uang itu asli tetapi tampaknya rusak, uang itu tetap asli. Hanya uang itu tidak layak edar. Nah, dan anak-anak sebenarnya yang bisa menjudge, menyatakan bahwa ini uang palsu atau uang asli itu adalah dari Bank Indonesia. Nah, selanjutnya Bu Isna ingin bertanya, adakah yang ingin berpendapat apa yang ingin kalian lakukan ketika kalian memiliki uang? Oke, Renat. Jika saya memiliki uang, saya akan menabung uang itu, karena kita harus menggunakan uang itu secara bijak, tidak boros. Oke, nice. Nah, anak-anak, Bu Isna itu melihat kebiasaan teman-teman kalian terkadang menyimpan uang di balik handphone. Ada yang melakukan? Pernah lihat itu? Apakah itu tepat atau tidak? Kemudian, uang itu diremas taruh di saku. Apakah itu tepat atau tidak? Oke, nah sehingga Bu Isna tanya ke kalian, sebaiknya uang itu disimpan di mana? Dompet. Oke, Bu Isna tanya, apakah kalian semuanya punya dompet? Dibawa ke sekolah? Oke, silahkan letakkan uang kalian di dalam dompet agar dia terjaga. Kalian pernah memperhatikan perbedaan kebiasaan orang Indonesia menyimpan uang dengan orang Jepang?
Iya, pernah? Pernah melihat? Apa yang kamu lihat, Hafiz? Kalau orang Jepang tuh uangnya ini apa nggak ditekuk apa maksudnya nggak rusak gitu bentuknya. Oke, dijaga ya. Ya Lebih seneng megang uang tekuan atau uang masih baru? masih baru. Nah, untuk menjaga teksturnya, bentuknya, kita harus perlakukan dengan baik. Kalian pasti mencari uang, misal dapat kembalian, disodorkan uang yang sudah tidak layak edar dengan yang layak edar. Kalian pilih yang mana yang mau jadi kembalian kalian? Yang layak edar. Maka dari itu kita harus menjaga uang agar layak edar. Selain itu anak-anak, tidak hanya memperlakukan uang dengan baik, kita juga harus memperhatikan karakteristik uang. Seperti dalam uang tersebut ada tokoh siapa yang ada di sana, ada suasana alam di mana, ya, dan ada budaya apa yang ada di sana. Itu menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, silahkan setelah dari sini nanti kalian bisa melihat uang kalian pelajari bagaimana karakteristiknya, kemudian kalian perlakukan dengan baik, dan jangan lupa kalian berhemat dan berbelanja dengan bijak. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.